Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam acara Gereja Kristus Menyapa. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan hari baru bagi kami untuk memulai kehidupan kami. Untuk memulai kehidupan ini, kami ingin melandasinya dengan firman-Mu. Roh Kudus bekerja dan menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau dikenakan lagi kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kemerdekaan Kristen yang sejati. Kemerdekaan Kristen yang sejati itu dimulai dari yang pertama, yakni Kristus telah membebaskan kita dari segala dosa dan ikatan. Jemaat yang dikasihi, dosa menghimpit kita, dosa mengikat kehidupan kita dan membelenggu kita. Dosa membawa kita jauh dari hadapan Tuhan. Dosa yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, nampak dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kita sehari-hari. Semua kehidupan kita adalah kehidupan yang dimurkai oleh Tuhan karena dosa. Oleh karena itu, Kristus telah memerdekakan kita. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang sejati hanyalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, melepaskan kita dari ikatan dosa yang membelenggu kita, supaya kita terbebas dan merdeka di dalamnya. Yang kedua, kemerdekaan Kristen yang sejati adalah bahwa kita harus memiliki komitmen untuk tidak lagi diperhamba oleh kehidupan yang lama. Kita membaca ayat 2 dan 3. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan sejati adalah kita tidak boleh diperhamba lagi oleh kehidupan yang lama. Dalam konteks jemaat di Galatia, kehidupan yang lama adalah kehidupan legalis atau kehidupan yang mengatakan bahwa ketaatan kepada hukum Taurat dapat menyelamatkan, di mana ketaatan
untuk memenuhi semua tuntutan-tuntutan keagamaan, yakni hidup, bersunat, dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan yang lama, kehidupan yang dituntut oleh sistem keagamaan. Tetapi bagi mereka yang ada dalam Kristus, semua tuntutan-tuntutan keagamaan pada waktu itu tidak berlaku lagi. Karena jemaat di Galatia telah hidup di dalam kasih karunia, yaitu oleh anugerah Tuhan mereka telah diselamatkan. Demikian halnya dengan kehidupan Kristen, bahwa kita tidak boleh lagi diperhamba oleh kehidupan kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah sifat-sifat duniawi kita yang masih memperhamba kita. Kita sekarang adalah anak-anak kebenaran, anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Maka kita wajib menghasilkan kehidupan yang sesuai dengan buah-buah pertobatan kita. Jangan lagi diperhamba oleh kehidupan yang lama. Yang ketiga, untuk supaya kita kuat dan tidak lagi diperhamba oleh kehidupan yang lama, kita membutuhkan Roh Kudus dan iman dalam kebenaran Kristus. Kita baca ayat yang kelima. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di dunia, kita memang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Supaya kita tetap hidup dalam kemerdekaan Kristus, kita tidak boleh diperhamba oleh kehidupan lama kita. Namun untuk supaya kita dapat kuat berjalan dalam kehidupan dan tidak dipengaruhi oleh godaan kehidupan lama kita membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk menghalau kita dari semua godaan-godaan manusia lama kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk meninggalkan semua kehidupan lama yang mau terus-menerus mendakwa dan memperhamba kita. Bukan hanya Roh Kudus saja, tetapi iman di dalam Kristus itu menolong kita untuk kita hidup kuat, teguh di dalam kebenaran Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebenaran Kristen yang sejati adalah yang pertama, Kristus telah membebaskan kita dari dosa. Dan yang kedua, kita tidak lagi diperhamba oleh kehidupan duniawi yang lama kita. Dan supaya kita tidak diperhamba oleh kehidupan lama kita, maka kita membutuhkan Roh Kudus dan iman yang teguh dan kuat untuk menjalani kehidupan kita, supaya kita tidak tergoda untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita semua menjadi orang-orang Kristen yang merdeka di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang merdeka. Kami dimerdekakan oleh Kristus, dan kami tidak boleh lagi diperhamba oleh hidup kami yang lama. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia, supaya kami tidak tergoda dan tidak diperhamba oleh manusia lama kami. Terima kasih Tuhan, kami merdeka di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.